Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para netizen, pencipta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ramadan tahun ini kita bisa sama-sama dapat melaksanakan puasa Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah, semoga sampai akhir kita masih dapat melaksanakan tanpa ada halangan sedikit pun. Para netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kewajiban dalam bulan puasa ini yang tentu harus kita laksanakan, yaitu tatkala kita sudah memasuki bulan Ramadan sampai kita sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai ayat 25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya di setiap harta orang-orang yang mampu, di setiap harta yang dimiliki orang-orang yang kaya, itu terdapat kadar harta orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang miskin. Maka suatu momen yang pas jikalau kita diperintahkan oleh Allah membayar zakat di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulannya umat muslim. Setiap individu memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan di setiap bulan Ramadan. Para netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu fungsi dan faedah daripada kita melaksanakan zakat fitri itu yang pertama adalah bagaimana kita berupaya mensucikan hati kita dari berbagai macam kotoran. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, bahwasannya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang senantiasa beramal soleh, menunaikan zakat. Maka di sini kita ketahui bahwasannya zakat dan sholat itu selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan. Ini menunjukkan bahwasannya zakat dan sholat itu mempunyai kewajiban yang setara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita tidak Allah terima terkecuali kita sudah melaksanakan menunaikan zakat. Para netizen, pencipta kebaikan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi selanjutnya kita menunaikan zakat pada bulan Ramadan ini, yaitu agar pahala puasa kita diterima dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa Ramadan kita itu mu'allakun bainas sama'i wal ard. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menunaikan, membayar zakat fitrah kita kepada orang-orang yang mereka siap menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, kata Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka Allah perintahkan kita semua untuk mengambil, menyisihkan dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita dan membersihkan harta kita. Kita tentu setiap waktu, setiap saat sebelum memasuki bulan Ramadan, anggota tubuh kita yang kita gunakan ini mungkin bahkan sering melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersihkan jiwa kita dan badan kita
dengan kita melaksanakan puasa Ramadan. Begitu juga harta kita yang kita ambil, yang kita upayakan, bahkan yang kita keluarkan, sering kita tasarufkan di luar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka mensucikannya yaitu kita melaksanakan zakatul fitri. Yang selanjutnya para netizen pencinta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang kita tunaikan pada saat ini itu tidak akan sempurna sebagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu tatkala kita ada suatu rukun atau sunnah yang kita lupakan, itu kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi sebagai ganti kita agar sholat kita sempurna sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita membayar zakat fitri dalam rangka menyempurnakan kekurangan-kekurangan tatkala kita melaksanakan ibadah puasa. Barangkali pada saat melaksanakan ibadah puasa ada hati kita yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ada anggota tubuh kita, ada ucapan kita, bahkan pikiran kita yang di situ justru merusak pahala puasa kita. Maka tidak heran jikalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan zakatul fitri tahratan lisaim minar rafathi wal lagwi. Sesungguhnya zakatul fitri yang kita tunaikan itu menyempurnakan, bahkan membersihkan dan mensucikan segala kekurangan dan kotoran ketika kita melaksanakan ibadah bulan puasa. Wa tat'aman lil masakin, dan tujuan yang selanjutnya adalah kita memberikan makan, memberikan bantuan dan dukungan materi kepada orang-orang yang membutuhkan. Man addaha qabla sholati fahiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Tatkala kita tunaikan zakat kita pada saat memasuki bulan Ramadan sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri, itu adalah zakatul fitri yang sudah ditentukan kadar zakatnya. Dan apabila di antara kita membayar sedekahnya setelah menunaikan sholat Idul Fitri, maka itu dinamakan dengan sedekah makbulah, sedekah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para netizen pecinta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mentasarufkan dan menyalurkan harta kita agar kewajiban zakat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, jangan sampai kita salah mentasarufkan harta zakat kita, yaitu tentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah dalam hal ini yaitu zakat, mereka yang berhak menerimanya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amil, orang-orang yang bertugas mengumpulkan harta tersebut, wal mu'allafati qulubihim, mereka yang baru memeluk agama Islam, yaitu hamba sahaya dan juga orang-orang yang terlilit hutang karena berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan mereka orang-orang yang dalam perjalanan dalam rangka berjihad di jalan Allah. Semua itu wajib kita tunaikan sebagai bekal kita dalam bulan puasa. Yaitu yang pertama adalah kita menyempurnakan, yang selanjutnya kita mensucikan jiwa kita dengan kita melaksanakan membayar zakat fitrah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.